Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang sungguh besar, sungguh ajaib, yang tak terselami oleh setiap kami. Pertolongan-Mu lah yang memungkinkan kami ada hari ini, bukan kuat dan gagah kami. Itu sebabnya kami datang sujud menyembah-Mu, mempermuliakan Engkau melalui pujian kami. Dan kami sudah memuji Engkau, kiranya Engkau berkenan. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu, membuka hati, pikiran, perasaan kami untuk mendengar firman Allah yang akan menghibur, menguatkan, mengubah hidup kami. Urapilah hamba-Mu yang akan berbicara atau menyampaikan pesan-Mu hari ini. Urapi kami semua juga yang mendengar. Kami sama-sama dianugerahi Tuhan kemampuan melakukan firman itu. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salah satu karakter yang memiliki dampak atau pengaruh yang harus saya dan saudara miliki saat ini. Karakter ini berdampak di kehidupan kita sekarang dan juga di kehidupan kita yang akan datang. Karakter itu adalah kesabaran. Kesabaran. Itu sebabnya hari ini bersama-sama kita akan membuka hati, merendahkan diri untuk belajar firman dengan judul kesabaran dalam iman. Kesabaran dalam iman ini saudara-saudara menuntut kita untuk sabar menanti, sabar mengasihi, dan sabar untuk bertahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semua kita pernah menunggu, menanti. Apakah kita sering merasa lelah, jenuh saat kita harus menunggu jawaban dari Tuhan? Seolah-olah tidak ada respon Tuhan, tidak ada jawaban. Lalu kita mungkin bisa jadi lelah. Kesabaran itu Bapak Ibu Saudaraku bukan hanya bicara mengenai menunggu. Ya, baik-baik perhatikan. Kesabaran itu tidak hanya sekedar bicara sikap menunggu. Tetapi juga bagaimana sikap kita selama dalam proses penantian atau menunggu itu. Oke, ini penting sekali. Bagaimana sikap kita di saat kita harus menunggu. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Ada 3 aspek kesabaran dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi.
kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tadi saya sebutkan ada 3 hal, 3 prinsip, 3 aspek kesabaran yang dituliskan oleh Yakobus, yang darinya kita boleh belajar bersama-sama. Dan kesabaran itu menuntut atau berguna dalam hidup kita, baik untuk saat ini sementara kita ada di dunia, dan kesabaran kita hari ini mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apa saja 3 aspek kesabaran yang terdapat dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama, Bapak Ibu, kesabaran menanti kedatangan Tuhan dengan iman dan harapan. Ini aspek pertama. Kesabaran menanti kedatangan Tuhan. Dalam usaha menanti kedatangan Tuhan memerlukan iman, memerlukan kesabaran. Ayat yang ke-7 tadi berkata, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, barangkali semenjak saudara menjadi orang Kristen, sudah sering kali saudara mengetahui atau mendengar perihal kedatangan Tuhan. Lalu muncul pernyataan atau pertanyaan di hati kita, mana sampai sekarang gak datang. Bahkan kita Petrus mencatat ada orang-orang yang berkata sejak dari dulu itu sudah disampaikan. Tapi sampai sekarang dia tidak datang. Apakah Allah lupa untuk menepati janjinya? Alkitab berkata Allah tidak lupa. Tetapi dia sengaja mengulur memberi waktu. Tujuannya hanya satu. Supaya makin banyak orang yang percaya kepada dia. Artinya kesempatan yang Allah berikan ini seharusnya digunakan oleh setiap kita untuk membenahi diri kita. Supaya kita beroleh kesempatan masuk atau menikmati hidup yang kekal. Yakobus mengaitkan atau menghubungkan kesabaran dengan kedatangan Tuhan. Kesabaran dalam kedatangan Tuhan. Dalam istilah atau ilmu teologi Kristen,
kedatangan Tuhan itu merujuk pada apa yang disebut pengharapan eskatologis. Eskatologi itu artinya keyakinan bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi dan memulihkan segala sesuatu. Kita harus percaya hari ini dalam hati dan berkata, aku percaya dia pasti datang. Kapan dia datang, tidak seorang pun yang tahu. Alkitab menjelaskan kedatangannya itu diibaratkan, diumpamakan seperti pencuri di malam hari. Tidak ada pernah pencuri memberitahukan kapan dia datang. Tujuannya apa? Kalau dia beritahu itu bukan pencuri namanya. Tapi pencuri itu akan datang tiba-tiba di saat orang sedang terlengah. Pencuri akan masuk ke suatu rumah, dia lihat di saat orang sedang tidur lelap. Tidak ada orang di rumah itu, pencuri masuk. Pencuri tidak akan datang membobol sebuah rumah kalau dilihat atau dia tahu orang itu belum tidur, masih ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Itu namanya mencari mati. Saudaraku sekalian, kesabaran di sini bukan hanya tentang bertahan menghadapi kesulitan hidup sehari-hari. Tetapi bagaimana kita juga setia untuk menanti pemulihan yang dari Tuhan, kedatangannya untuk masa yang akan datang. Sekali lagi kita bukan hanya tahan menghadapi kesulitan. Nanti kita lihat itu di poin berikut. Tetapi ketika tanda itu atau ketika dia belum datang, kita tetap setia. Tetap setia dengan satu keyakinan, dia akan datang. Hebatnya Yakobus ini dia kasih ilustrasi ini. Dia kasih ilustrasi yaitu contoh seorang petani menunggu panen. Petani itu tidak bisa mempercepat musim panen. Bisa tidak? Tidak bisa. Setelah ditanam sampai panen itu sudah ada waktunya. Sebutlah misalnya seorang petani jagung yang biasanya berapa bulan? 4? Oke, 4 bulan. Dengar ya. 4 bulan dia tanam, maka dari hari pertama sampai ke 4 bulan dia akan panen. Sebutlah misalnya petani jagung itu pinjam tanah orang. Lalu sebelum 4 bulan yang punya tanah bilang, kami mau jual itu. Kami mau jual lahan itu sekarang. Oh, ini baru 2 bulan. Baru 2 bulan ditanam. Kalau dipanen di usia 2 bulan, tidak menghasilkan sesuatu yang baik, berguna. Maka petani bilang, karena ini akan diambil dalam 2 bulan, kita percepat. Apa yang dipercepat supaya dia bisa panen di usia atau di bulan yang kedua. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa mempercepat musim panen, tetapi yang dia bisa lakukan hanyalah tetap bekerja, menunggu. Ya, tetap bekerja menunggu. Kalau itu sawah dia lihat, dia kunjungi apakah ada airnya sekarang atau tidak. Apakah dimakan tikus atau tidak, atau adakah hama-hama lain. Dia lihat itu. Nah, kedatangan Tuhan juga sama seperti itu. Nggak bisa kita buat. Lama sekali. Supaya sempat saya lihat Tuhan Yesus turun dari sorga. Seperti yang dijanjikannya. Dia akan datang seperti waktu kamu melihat naik ke sorga ketika kenaikan Yesus. Dia bilang begitu. Lalu juga dia akan datang dengan cara yang sama. Lalu kita bilang, sebelum aku mati, aku ingin Tuhan datang supaya kulihat seperti apa turunnya dari sorga. Lalu kita percepat, besok harus datang. Tidak bisa.
Kita harus tetap sabar. Bagaimana cara kita melatih kesabaran dalam hal menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tetap berdoa meskipun belum melihat jawabannya. Amin. Tetap percaya meskipun belum melihat tanda-tandanya. Sembari kita yang kedua menguatkan hati kita, kuatkan hati kita. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kesabaran menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengajarkan kita kebenaran bahwa iman sejati itu adalah aktif dalam ketaatan. Bukan hanya pasif menunggu. Iman tanpa perbuatan kata Alkitab pada hakikatnya adalah mati. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan. Dan engkau tidak berbuat apa-apa. Tidak akan terjadi sesuatu apapun. Hayal. Renungkan. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi itu membutuhkan apa yang kita hayalkan, apa yang kita bayangkan. Kita berusaha, kita bekerja. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di luar itu Tuhan punya urusan. Jadi berbicara mengenai kesabaran. Dalam hubungannya dengan iman, belajar dari apa yang Yakobus sampaikan. Bahwa kita harus bersabar dalam menanti kedatangan Tuhan dengan iman dan harapan Dia akan datang. Yang kedua, kesabaran mengasihi sesama dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 9, saudara-saudara janganlah saling mempersalahkan. Saling mempersalahkan itu bicara hubungan. Bicara kedekatan atau relasi kita dengan orang lain. Supaya kamu jangan dihukum. Ternyata saling mempersalahkan itu ada hukumannya. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Tidak usah jauh-jauh ya. Tidak usah jauh-jauh. Mulai dari rumah saja. Siapa yang pernah mengelus dada hanya melihat orang-orang yang ada di rumah itu. Karena begitu, saya bilang mungkin menjengkelkan. Suami elus dada lihat anak-anaknya atau istri. Oh, istri lebih banyak mengelus dada. Melihat, memikirkan suami yang susah diatur. Yang tidak bertanggung jawab. Orang tua mengelus dada. Karena melihat anak-anak susah diatur. Oke, dengarkan baik-baik. Maka saudara-saudara dibutuhkan apa yang disebut dengan kesabaran. Yakobus memperingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut terhadap sesama. Tidak mudah ini, Pak. Tadi saya bilang dari rumah saja, nggak usah luar. Apalagi keluar, tetangga, teman kerja, teman satu gereja. Ternyata saudara, ini yang saya sebutkan tadi, kesabaran itu tidak hanya berlaku untuk sekarang, tapi berlaku untuk yang akan datang. Kenapa? Yakobus ini luar biasa. Kesabaran itu ternyata tidak hanya bersifat vertikal. Artinya mengatur hubunganku dengan Allah.
Alkitab tidak hanya menuntut supaya saya sabar terhadap jawaban dari Tuhan. Itu hubungan kita dengan Allah. Tetapi juga menuntut kesabaran secara horizontal. Horizontal itu artinya hubungan kita dengan sesama. Wah, menjengkelkan, bisa bangun ribut. Waktu makan pun bisa menjengkelkan. Wah, dalam segala hal di rumah bisa. Kita harus halus dada. Apakah saudara pernah mengalami itu? Atau saudara bilang, aku gak pernah ngalamin itu, Pak. Di rumah kami aman-aman aja semua. Mantap sekali. Puji Tuhan. Yang bicara di depan saudara ini mengalami. Harus. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau ini dikaitkan dalam komunitas, kelompok iman, maka kesabaran ini saudara-saudara ditunjukkan dengan cara apa? Dengan sesama ini kita harus sabar ditunjukkan dengan cara apa? Beri pengampunan. Tak ada, sekali lagi tak ada alasan untuk tidak mengampuni. Cari jawaban dalam Alkitab. Engkau mau bilang dia yang salah, dia yang menyakiti saya tidak bisa ampuni. Silahkan, kalau itu teorimu. Alkitab hanya berkata, ampunilah kami ya Tuhan. Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selain pengampunan, beri pengertian. Nih, apalagi saudara orang-orang yang berkarakter perfeksionis. Agak susah ini. Dan saya pun harus mengakui itu karakter saya. Ada jeleknya. Saya orang perfeksionis. Ada kekurangannya. Apa itu perfeksionis? Perfect itu artinya apa? Sempurna. Jadi selalu menuntut sempurna. Saya begitu orangnya. Bukan dibuat-buat, bukan karena kupelajari, bukan dari sononya begitu. Orang perfeksionis. Kalau saudara lihat di gereja ini, kenapa selalu rapi? Bukan pengerja yang buat rapi, Pak. Dan saya tidak bisa lihat sesuatu yang tidak rapi, itu persoalannya. Ketika muncul satu ide, ini persoalan. Muncul di benak seorang perfeksionis, maka itu harus terjadi. Sementara orang tidak siap. Iya, sementara orang tidak siap. Nah, ini ada cerita sedikit konyol ini. Itulah perfeksionis. Suatu saat di rumah, nih mohon maaf ini ceritanya. Sudah tidur, sudah malam, sudah di tempat tidur, berbaring. Istri saya sudah tidur. Lalu sambil tidur saya melamun begini. Mungkin dia sudah lupa. Melamunnya, belum tidur ini. Apa yang kupikirkan? Kayaknya lebih bagus suasana kamar ini kalau kepala tempat tidur ini diputar ke sana. Tadinya ke sini, kalau ke sini buat kayaknya suasana kamar ini pasti lebih bagus. Pernah nggak begitu berpikir? Pernah kan? Jadi diputar. Tapi dasar perfeksionis yang punya kelemahan tadi. Harusnya kan besok, boleh. Besok. Saya tidak tunggu besok. Saya bangunkan ibu. Pindah ke kamar sebelah dulu. Mungkin dia lupa. Ngapain kan? Udah pindah aja. Itu sudah malam, Pak. Lalu malam itu saya putar. Semua kita sependapat kalau tempat tidur yang sudah lama tidak diputar, sudah tidak dapat dipindahkan, tidak hanya diputar, banyak sampah di bawah. Pasti ada kotorannya. Coba, saudara bilang, enggak, itu bawah kolong tempat tidur kami bersih sekali. Baguslah, kita perlu teladani itu. Tapi hampir rata-rata ada kotor. Berarti tidak cukup hanya memutar, setelah diputar harus ambil sapu, lalu pel lagi. Kan capek kan. Lalu akhirnya sadar juga, kok kenapa sampai harus sekarang gitu ya. Kenapa enggak besok gitu.
Itu salah satu titik lemah orang perfeksionis. Nah jadi saudara-saudara, sebenarnya kita sebagai orang yang seperti itu tidak boleh memperlakukan orang supaya seperti diri kita. Nah itu rahasianya. Oleh sebab itu kita perlu ini. Apa itu pengertian dan tetap menjaga hubungan. Nah pertanyaan ini penting saudara. Mengapa kita sering tidak sabar terhadap orang lain? Kenapa? Karena ini dia jawabannya. Saudara tidak bisa bantahin. Mengapa kita sering tidak sabar terhadap orang lain? Yang pertama karena kita merasa lebih benar. Semua yang kita pikirkan lebih benar, cara kita lebih benar, teori kita lebih benar. Kemudian kita mengalami mungkin tekanan, lalu kita melampiaskan tekanan itu pada orang lain. Siapa di antara saudara marah kepada seseorang padahal nggak ada hubungannya dengan dia, kita marahin dia. Dia pun bingung, salahnya apa? Hanya gara-gara saudara tadi di perjalanan ada yang maki saudara. Apalagi suami bawa kendaraan di jalan raya, ada orang yang salah. Lalu saudara yang dimakinya. Akhirnya muncul pertengkaran di jalan raya. Tidak lama setelah itu sampai di rumah. Dilihat pula di rumah agak sedikit beda. Sampai di rumah dilihat tidak ada apa-apa di meja, tapi istri main HP. Mau minum tak ada air hangat. Mau minum, mau buat sendirinya dia, dilihatnya gula pun habis, kopi habis. Tapi istri sedang asik main Facebook atau TikTok. Marah? Pak, marah enggak Pak? Enggak ya. Ya, lah. Pemicunya sebenarnya apa? Yang di luar sana tadi. Yang di luar sananya. Lalu terbawa. Tidak mudah ya, tapi itu teori-teori kehidupan. Pernah seseorang bilang kepada saya, karena dia ya sedikit, mungkin bukan sedikit, dia memahami kejiwaan. Selalu dia bilang begini, Pak dengar teori ini bagus tapi tidak mudah. Dia bilang begini, setiap engkau pulang dari tempat kerjamu dari manapun. Oke ya. Lalu engkau bawa beban dari luar. Mungkin dimaki, dimarahin bos atau apa segala macam gitu ya. Dia bilang begini. Sebelum engkau masuk ke rumahmu, ibaratkan di depan rumahmu itu ada pohon. Gantungkan semua di situ itu. Jangan bawa ke dalam. Saya pikir bagus juga teori, tapi tidak mudah. Jadi jangan bawa semua sampah-sampah dari luar itu bawa ke rumah. Jangan bawa, itu maksudnya. Bagi saya bagus, tapi memang tidak mudah. Itu teori bagus. Kemudian juga kita tidak sabar terhadap orang karena kita memang tidak memahami, mengenali dia dengan baik. Itu sebabnya firman berkata, janganlah kamu bersungut-sungut seorang terhadap yang lain, supaya kamu jangan dihukum. Lalu saudara, bagaimana kita bisa menerapkan kesabaran ini dalam kasih? Yang pertama, memang harus kita berlatih memahami sebelum menghakimi. Kedua, mengendalikan lidah kita agar tidak mudah mengeluh. Mari kita belajar bersama-sama. Ini firman hebat luar biasa. Latih lidah kita. Latih mulut kita untuk tidak mengeluh. Dan saling menolong. Dan saling menguatkan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Kesabaran bertahan dalam penderitaan. Yakobus buat begini. Tidak hanya ngomong. Ada teladannya. Dengan meneladani para nabi. Dan menyebut salah satu yang sangat
tepat untuk mencontohkan ini. Yaitu siapa? Ayub. Ayat 10. Dia sebut di sana, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bicara mengenai kesabaran dalam penderitaan, Ayub mengajak kita untuk meneladani para nabi. Dan juga Ayub. Para nabi dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu dikenal sebagai orang-orang yang setia menyampaikan firman Tuhan meskipun mereka menghadapi penderitaan. Ayub menjadi contoh dalam penderitaan hidup. Tapi ada seorang yang bernama Yeremia juga sebagai seorang nabi. Yang tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Meskipun tidak ada orang yang dengar. Tidak ada orang yang bertobat akibat dari pemberitaannya. Karena berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah semua yang bernada hukuman. Tidak ada yang bernada enak untuk didengar. Kisah Ayub menjadi contoh paling konkret tentang ketekunan di tengah penderitaan. Ayub semua kita tahu. Kalau tidak tahu baca minggu ini kitab Ayub pasal 1 sampai pasal terakhir. Penderitaan itu secara teologis saudara-saudara seringkali digunakan menjadi bagian dari proses pemurnian iman. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberkati orang yang tetap setia itu. Ayub diberkati Tuhan. Walaupun goncang sekali hidupnya. Dipulihkannya semua pada akhirnya. Andai kata Ayub tidak setia, maka pemulihan tidak akan terjadi saudara-saudara. Lalu hari ini saya tidak tahu masalah yang sedang saudara hadapi. Mungkin engkau makin kuat, puji Tuhan. Atau sedang galau, saya tidak tahu. Atau makin lemah, saya juga tidak tahu. Tapi hari ini saya beritahu bagaimana kita bisa bertahan. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa bertahan di tengah penderitaan yang sehebat apapun. Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Amin. Berdaulat itu artinya dia punya kemampuan. Dia punya cara untuk menolong kita dengan caranya. Yang tidak pernah kita pikirkan. Alkitab berkata tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah timbul di dalam telinga. Tidak pernah kita dengar. Tidak pernah timbul dalam hati. Semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagaimana kita bisa bertahan? Lihat penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Bukan sebagai hukuman. Kemudian jangan menyerah. Karena Tuhan akan memulihkan mereka yang setia. Sama seperti Ayub. Saudara, percayalah. Tuhan itu penuh belas kasihan bagi mereka yang setia. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana kita terapkan ini dalam kehidupan keseharian kita? Satu, dengar. Ketika harus menanti jawaban Tuhan. Artinya kita doa hari ini tidak langsung terjadi, tapi harus menunggu janji Tuhan. Maka dibutuhkan sikap percaya, tetap percaya dan berdoa. Sudah sekian lama saya minta. Belum nampak apa-apa. Dibutuhkan keyakinan dan tetap doa. Kedua, ketika saudara tergoda untuk menjadi hakim atau menghakimi orang. Mempersalahkan orang, tidak mau memberi pengampunan pada orang. Maka sikap kita adalah ingat. Alkitab tadi berkata, apa saudara-saudara? Ya, Alkitab berkata sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ingat, Tuhan adalah hakim yang adil.
Dia yang akan memberi pembalasan. Pembalasan itu hakku, kata Tuhan, bukan manusia. Ketiga, ketika menghadapi penderitaan, bagaimana sikap kita, saudara? Ini 3 poin ini. Sikap kita bagaimana? Bertahanlah, sebab Tuhan akan menyertai kita. Kesabaran adalah bukti iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, pahami sungguh-sungguh bahwa kesabaran dalam sudut pandang Yakobus adalah tindakan iman yang aktif. Artinya tidak diam saja. Berlandaskan pengharapan ada akan kedatangan Tuhan dan kasih Tuhan. Orang percaya, saudara dan saya, dipanggil untuk hidup tekun, menjaga hubungan yang baik dengan sesama, dan tetap setia di tengah penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Allah kami, yang telah menolong kami, memperlengkapi kami di dalam pergumulan perjalanan hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh memahami kesabaran, atau kami harus sabar dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami harus sabar dalam berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kami, karena mereka tidak seperti yang kami inginkan. Kami juga harus sabar dalam setiap pergumulan penderitaan yang kami hadapi. Engkau memberikan kami hari ini contoh-contoh yang luar biasa. Dalam penderitaan ada Ayub. Dalam kesetiaan menyampaikan firman walaupun seolah-olah tidak ada hasilnya, ada Yeremia. Dalam kami menanti kedatangan Tuhan, Engkau beri kami pemahaman sama seperti petani menunggu dengan sabar dan tetap bekerja. Terima kasih untuk firman ini Tuhan. Kiranya setiap kami boleh mengerti, memahami, menghidupinya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.